Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara kami dari manapun berada. Sugeng dalu para sederek sedaya ingkang sarangkung kula hormati. Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Deyon wonten ing acara Ngudharasa Lingsir Wengi. Ing dalu menika kita badhe nerasaken acara ingkang kita babar kala wingi nggih, Jarwadasa utawi Kirata Basa. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan atau ngulas ya, atau nguncai kalau dalam bahasa Jawa. Jarwadasa atau Kirata Basa yang sungguh dalam bahasa itu luar biasa ya, karena ini dianggap suatu kecanggihan atau suatu keunikan ya. Mungkin di dalam bahasa lain tidak ada, atau mungkin ada tapi sedikit ya. Tapi dalam bahasa Jawa ini Jarwadasa ini sangat populer ya. Dikatakan kemarin ya, barangkali yang kemarin belum mendengar itu, Kirata Basa merupakan toponim atau cocokologi ya. Orang para ahli mengatakan ini dicocok-cocoki ya, sehingga disebut cocokologi atau toponim ya, dimana Kirata itu dianggap sebagai memahami asal usul atau mengkotak-katik kata sehingga nampak terasa pas ya, sesuai dengan fakta atau kenyataannya ya. Bahkan ini Kirata Basa dianggap punya kelebihan ya. Yang nomor satu dianggap sebagai salah satu strategi berkomunikasi. Yang nomor dua ya, Kirata Basa dianggap suatu kecanggihan atau suatu keunikan atau kelusan ya, karena bisa dikotak-katik, dibolak-balik ya. Kemudian yang ketiga, Kirata Basa atau Jarwadasa ini bisa dipakai sebagai hiburan atau lelucon ya. Yang keempat, Kirata Basa Jarwadasa bisa dipakai sebagai permainan kata-kata. Yang kelima, Kirata Basa dianggap sebagai kearifan berbahasa. Lalu yang keenam itu Kirata Basa atau Jarwadasa itu dianggap mengajarkan atau mengajar tanpa menggurui. Jadi membuat orang pintar tanpa minteri ya. Gitulah kurang lebih ya. Jadi itu sudah saya udahkan dari malam, dan kita lanjut untuk contoh-contoh Kirata Basa ataupun contoh-contoh Jarwadasa yang lain ya, yang kemarin sudah saya sebut. Kita tambah lagi. Yang berikutnya adalah gelas ya. Kata gelas di sini diartikan tugel ra bisa dilas ya, tugel ra bisa dilas. Jadi kalau patah atau pecah ya tidak bisa dilas, karena itu dari gelas ya, dari gelas. Kemudian kutang atau kutang, kalau bilang kutang, sikute diutang, karena kalau kutang itu kan nggak pakai lengan ya, nggak pakai lengan seperti baju saya ini ya, juga ini diutang ya, nggak pakai nggak pakai sikut. Kemudian kapuk ya, kapuk itu mengkap terempuk ya. Apa itu? Kapuk mengkap terempuk. Kemudian berikutnya karet ya, karet mekare nek digeret, ditarik digeret ya. Lalu berikut lanang, wong lanang itu laki-laki ya, lanang. Salah tetap menang ya, itu ya. Biasanya orang lanang itu mau menang sendiri ya. Jadi kebanyakan kalau orang perempuan ya begitu, menganggap laki-laki itu menang sendiri ya, karena merasa mungkin menafkahi ya, memberi duit sama istri, jadi suka menang sendiri.
Berikutnya sepur, asep neng dhuwur ya. Sepur itu kereta api ya, asapnya di atas. Itu zaman dulu ya, kereta api zaman pakai batu bara, atau kalau orang Jawa bilang areng stenggul ya. Areng stenggul itu yang pakai asapnya banyak sekali, hitam ya. Kemudian tandur, tandur itu menanam padi, itu noto karo mundur ya, tandur noto karo mundur. Kalau maju ya kencang-kencang kan ya tandurannya. Lalu berikut tepas ya, kipas ya, tepas. Nitipke napas. Ya, kipas. Atau tepas kalau orang Jawa bilang tepas ya, kalau bahasa kipas. Tepas nitipke napas, jadi menitipkan nafas udara ya, karena kalau tepas kan udaranya jadi kayak kena AC ya, kena kipas angin. Lalu wadon itu orang perempuan. Wajibe nompo paidon ya. Biasanya begitu, orang perempuan suka menerima apa ya, tidak dipercaya begitu. Jadi wajibe nompo paidon, selalu dipaidu itu tidak dipercaya. Misalnya belanja sekian ribu lah, belanja situ entoke sithik ya, gitu. Jadi dipaidu. Nah, itu tadi beberapa kata, ada lagi ya. Witang ya, witang itu teh ya, minum teh. Kalau kita minum teh itu mitang atau witangnya itu diartikan ngawe kadang ya. Jadi mencari saudara, mendapat saudara. Itu kebiasaan banyak itu di tempat lain, kayak di Jepang atau di Cina itu juga ada adat minum teh. Minum teh itu yang spesial, biasanya kalau menerima tamu-tamu spesial itu, nah ini acara-acara minum teh ya. Seperti orang barat itu sering cheer ya, sering pakai tus ya, pakai tus. Itu juga, ini ada juga beberapa adat yang semacam. Dari witang itu dianggap seperti ngawe kadang, nggawe kadang atau ngawe kadang ya, sama. Ngawe itu mengundang ya, kalau nggawe membuat banyak teman menjadi saudara. Lalu ada lagi ngelmu, angele yang durung ketemu. Nah, ini contohnya. Seperti tadi biasa main musik ya, main gitar atau main keyboard, main piano, itu kalau belum menemukan kunci-kunci ya susah banget main piano atau main gitar. Harus tahu, oh ini C, D, ini A minor, ini D minor. Nah, itu harus tahu kuncinya dulu. Nah, itu ngelmu, angele yang durung ketemu. Kalau sudah ketemu ya main santai aja ya, sambil main sambil nyanyi bisa ya, sambil ngomong. Kadang-kadang nyanyi loh, masuk D, masuk C, masuk D ya, kan udah tahu ya. Kalau belum tahu ampun lah. Itu musik kalau ngajar anak sekolah juga begitu, pada nggak bisa ngajari musik, itu susah ya. Lalu maling ya, maling ini diartikan paradok, amale wong ora eling, amalnya orang yang tidak ingat ya. Lalu saru, kasar lan keliru ya, keliru ya. Itu saru itu yang ngomong jorok ya, ngomong jorok itu dianggap kasar ya, dan keliru ya, salah ya. Berikutnya skuter ya, itu skuter itu motor ya, motor. Sekarang banyak skuter itu dari dulu asalnya dari India ya, skuter Piaggio ya. Itu skuter itu diartikan sini sedeku melakuni banter. Sedeku itu duduk begitu. Nah, itu kan naik motor kan duduk gitu, terus tapi cepat jalannya yang melakuni banter. Dan ada lagi yang agak sedikit unik, aneh ya. Jarwo doso biasanya seperti tadi kan, kodok diartikan konya teko, dok dodok. Jadi dua kata itu dipenggal suku kata pertama ini, suku kata ini ya. Nah, ini aneh juga dalam Jarwo doso atau Keroto Boso ini tidak dipenggal begitu, tapi dipotong-potong lagi. Jadi bukan per suku kata dengan suku kata seperti tadi ya. Seperti tandur, noto, mundur, karo mundur ya. Lanang ya, salah tetap menang ya. Wadon, wajibe dibadon. Jadi ada dua kata itu dipisah ya. Wanya apa, donnya apa, lanya apa, nangnya apa. Nah, ini dalam Keroto Boso atau Jarwo doso ada lagi anunya, ilmu barunya lagi ya, terutama satu kata atau satu suku kata dipotong-potong menjadi huruf per huruf. Nah, ini ada contoh ya, misalnya kita lihat. Nah, ini ya, seperti contohnya kata nikah ya. Nikah ini bisa dipotong juga, ninya apa, kahnya apa ya.
Misalnya nikah itu kita artikan nikmat dan berkah atau nikmat dan amanah ya. Ini tergantung bagaimana kita mau mana yang akan kita tuju ya. Nikmat dan nikah bisa ya, nikmat dan berkah nikah. Ya, yang satu nikmat ya. Nikmat karena dulu kan masih bujangan, masih kalau yang laki-laki ya keluyuran kemana-mana ya, makan di mana, di warung mana ya, pulang ya malam ya, kadang-kadang tidurnya tidak di rumah sendiri, tidur di rumah temannya ya. Nah sekarang udah menikah, udah punya istri ya, di rumah lebih nikmat dong. Ada yang membuatkan teh, ada yang membuatkan minum, makan pagi dan dulu cuci baju sendiri ya, masak sendiri. Nah capek, nggak ada yang ngerokin. Kalau sekarang ada istri, ada yang ngerokin ya, bisa kita itu nikmat dan berkah ya. Karena kita dapat berkah, dapat istri yang setia pada kita ya, yang rajin kerja sehingga segala sesuatu dimudahkan ya. Itu berkah. Apalagi ada anaknya ya solehah ya, itu jadi kita dapat berkah. Nah ini yang unik itu diartikan nikah itu NIKAH. Ini jadi bukan satu kata dipotong menjadi suku kata ya, tapi dipotong per huruf ya. Ini coba kita lihat nikah ya, N itu misalnya diartikan niat ya. Ya boleh aja kalau Anda bikin misalnya jadi pembicara untuk memberikan ular-ular di sebuah pertemuan atau perjamuan pernikahan, atau boleh aja diartikan N apa I atau A, I apa, K apa, itu terserah Anda saja ya. Ini juga dikatakan tadi keunikan Keratoboso atau keunikan Jarwodoso. Oke ya, kita coba mengulas nikah ya. N-nya niat atau keinginan, yaitu untuk melaksanakan panggilan hidup masing-masing ya. Karena tidak semua orang harus menikah ya. Ada beberapa orang yang seperti para rahib ya, biksu atau pendeta, yaitu para rohaniawati ya, seperti pastor itu, mereka tidak menikah ya. Jadi itu panggilan juga. Jadi menikah dan tidak menikah itu suatu panggilan hidup Tuhan ya. Berikutnya I, impian ya, impian atau idaman ya, untuk berbahagia bersama pasangannya ya. Tentu saja kalau tadi seorang jejaka ya punya impian, idaman berbahagia bersama istrinya ya, bersama mempelainya ya. Kemudian K ya, mungkin kita artikan kawan boleh, atau kita artikan keluarga juga boleh ya, karena kalau udah menikah berarti udah punya keluarga atau punya kawan pasangan hidup ya, sehingga tidak boleh semau gue ya. Misalnya sudah nikah kok pulangnya kayak waktu zaman masih bujangan, pulang malam ya, keluyuran dengan teman-teman ya, tidak tahu waktu ya, udah waktunya misalnya harus tidur atau harus pulang ya. Nah, ini udah punya keluarga tentu beda ya. Jadi harus jam sekian pulang nih, istriku nunggu, istriku masak, nanti nggak ada yang makan ya, kasihan. Nah, ini kalau udah punya keluarga ya. Apalagi nanti udah punya anak ya, tentu aja punya waktu lagi, harus banyak waktu untuk istrinya, untuk anaknya dan seterusnya ya. Ini K ya. Dan A, anak tadi dikatakan kalau udah nikah barangkali terus mempunyai anak, sehingga kita harus bertanggung jawab bagaimana mendidik anak dengan baik ya, menyekolahkan di tempat sekolah yang baik ya, termasuk barangkali menyediakan fasilitas untuk anak. Anaknya perlu buku, anaknya perlu uang jajan ya, anaknya perlu baju yang baru atau sepatu yang baru, ada begitu ya. Jadi kita sudah mempunyai kewajiban yang lebih. Kemudian yang terakhir H ya, tadi IN sudah, I ya, nikah, NIK ya, A sudah, dan yang terakhir H ya, H barangkali diartikan harapan ya. Siapapun yang menikah atau ya melakukan perkawinan ya tentu punya harapan ya, untuk membentuk keluarga yang sakinah ya, yang mawadah, warohmah ya. Jadi anak supaya menjadi baik ya, kita didik yang baik, kita sekolahkan di tempat yang baik ya.
kita biayai ya apa yang dibutuhkan ya. Nantinya anaknya akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh ya, dan bisa merawat ya, merawat orang tuanya apabila nanti orang tua sudah tua, sudah renta ya. Tentu saja kasihan kalau orang tua harus dibuang ya di panti jompo ya, diurus oleh suatu yayasan, lalu anaknya sendiri mungkin ada yang begitu ya, tidak telaten atau tidak membalas kebaikan dulu ya. Jadi karena anaknya kaya, terus orang tuanya tidak dirawat di rumah karena merepotkan, lalu dititipkan ya di panti asuhan ya, tentu ya dengan dibayar ya. Tapi kalau tidak dirawat sendiri kan ya, ini kurang bahagia juga si orang tua ini. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu, pertemuan malam ini cukup sekian. Makatan para sederek, para kadang, para sentono, mugi kita tansah mangge widodo ndir sambikala. Mugi-mugi yen video menika sae migunani, monggo dipun like, subscribe atau di share supados kita saged damel konten-konten malih ingkang langkung sae. Makaten matur nuwun nggih.